Selamat pagi saudara, peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK tingkat Kota Makassar yang ke-49 tahun 2021 diperingati oleh pemerintah Kota Makassar dan dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, dan pelaksana tugas PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan sejumlah pengurus PKK tingkat kelurahan dan kecamatan Kota Makassar. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE, akan menyerahkan buket kepada pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina SE. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars PKK dirihen oleh Ibu Haja Bonita Latif, Sekretaris 2 PKK Kota Makassar.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini dapat bernilai ibadah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Haja Amalia Malik Esa, Wakil Ketua Pokja 3, Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami silakan. Marilah kita sejenak menunduk kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan syafaat dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin dengan cara Islam dan bagi non-Muslim kiranya menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 tingkat Kota Makassar. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kami silakan kepada Ibu Haja Andi Batari Toja Ansar SPDI, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan laporan Ketua Panitia. 1. Dasar pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan Hari Kesatuan Gerakan PKK Pusat nomor 161 garing SKR PKK PST garing 3 Romawi 2021. B. Surat tugas Tim Penggerak PKK Kota Makassar nomor 044 garing ST garing PKK KM garing 3 Romawi 2021 tentang kegiatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-49 tingkat Kota Makassar tahun 2021. 2 Romawi. Tujuan peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK tahun 2021 adalah A. Menjadikan momentum dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK dari tingkat pusat hingga desa, kelurahan, serta sebagai sarana publikasi efektif terhadap gerakan PKK. B. Memotivasi kader PKK untuk lebih tahu, mau dan mampu melaksanakan program PKK dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. C. Mendorong tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam mendukung terlaksananya program. 3. Tema peringatan HKG tahun 2021 adalah Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju. Waktu dan tempat pelaksanaan: hari tanggal
Sabtu 10 April 2021 pukul 8.30 sampai selesai. Tempat Ballroom Finisi Claro Hotel Makassar. Sumber dana diperoleh dari anggaran APBD Kota Makassar tahun 2021, di mana kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK Kota Makassar ke-49, Program Kerja Umum Tim Penggerak PKK Kota Makassar tahun 2021. Untuk itu, kami memohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Makassar untuk memberikan sambutannya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan sejarah singkat PKK oleh Ibu Haja Siti Sufaidah Nur Yusuf Majid SE, Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat perkembangan PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Sleman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita hunger odim atau HO. Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Istriati Munadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah. Dari tingkat provinsi sampai tingkat desa dan kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Pada tahun 1978 diselenggarakan lokakarya pembudayaan 10 segi pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK.
berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang perubahan Lembaga Sosial Desa atau LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD. Posisi PKK sebagai seksi ke-10 di LKMD. Selanjutnya, gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, antara lain mengatur sebutan Dewan Penyantun menjadi pembina, sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, Gubernur, Ketua Pembina Tim PKK Provinsi, sampai dengan Kepala Desa, Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayahnya masing-masing. Pada tahun 2015 dilaksanakan Rakernas ke-8 tahun 2015 yang diantaranya menyepakati perubahan struktur keanggotaan Tim Penggerak PKK Pusat, jabatan Ketua 1 sampai dengan Ketua 4 tidak ada lagi, dan ada bidang-bidang, yaitu Ketua 1 bidang pembinaan karakter keluarga, Ketua 2 bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, Ketua 3 bidang penguatan ketahanan keluarga, Ketua 4 bidang kesejahteraan keluarga dan lingkungan, yang diketuai oleh bidang yang mengkoordinasikan tugas Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tahun 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Demikian Tim Penggerak PKK Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di momen Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 ini, tim penggerak PKK Kota Makassar akan menyerahkan bantuan berupa PMT pemulihan atau pemberian makanan tambahan pemulihan kepada ibu hamil beresiko dan balita gizi kurang untuk 47 puskesmas sekota Makassar. Pemberian bantuan ini dilakukan diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Puskesmas Kasih-Kasih dan Puskesmas Karwisi. Kepada perwakilan yang telah ditunjuk, kami silakan mengambil tempat.
Baik, untuk menyerahkan kami undang dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE, didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Ketua Panitia Pelaksana. Hari ini, di Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49, Tim Penggerak PKK Kota Makassar menyerahkan bantuan berupa pemberian makanan tambahan pemulihan kepada ibu hamil beresiko bagi balita gizi kurang di 47 puskesmas sekota Makassar. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kegiatan dari Tim Penggerak PKK Kota Makassar selalu menyentuh kepada lapisan masyarakat Kota Makassar. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan seragam PKK yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami silakan dengan hormat Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kesatuan Gerak PKK merupakan salah satu momentum yang sangat mendasar serta memiliki arti penting dan strategis dalam implementasi 10 program pokok PKK. Peringatannya memberikan penegasan bahwa gerakan PKK dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat serta dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan tujuan, yaitu masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini memasuki tahun ke-49 dengan tema Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju. Pelopor perubahan merupakan makna bahwa PKK dalam hal ini tim penggerak dan kader di seluruh pelosok Nusantara hendaknya tahu, mau, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Makna lainnya bahwa gerakan PKK bukan semata menempatkan keluarga sebagai objek atau sasaran program pemerintah, akan tetapi gerakan PKK adalah gerakan yang mampu menginisiasi keluarga-keluarga Indonesia untuk melakukan perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini gerakan PKK semakin berkembang dengan program-programnya yang turut menjadi solusi permasalahan bangsa. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, kader PKK telah aktif melakukan kampanye protokol kesehatan dengan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta 3T, testing dan tracing treatment. Pemberian bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 serta gebrak masker yang dilakukan sejak awal adalah salah satu bentuk peran aktif PKK. Berdasarkan hasil olah data laporan yang disampaikan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi, telah terdistribusi kurang lebih 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid maupun swab tes yang gratis kepada 51.850 orang peserta yang pada peringatan Hari Ibu tahun 2020. Saya yakin masih banyak yang belum dilakukan oleh para kader PKK di tingkat desa, kelurahan, namun belum semua dilaporkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas peran serta Bapak dan Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Utamanya terkait isu strategis nasional seperti degradasi moral, tingginya angka stunting, pandemi COVID-19, kerusakan lingkungan, serta isu lainnya. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa keterkaitan program dan kegiatan PKK sebagai mitra pemerintah harus bersinergi dengan prioritas program dan kegiatan nasional maupun daerah. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga baru saja melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu dan telah terpilih kepala daerah baru hasil pemilihan yang tentu saja berpengaruh terhadap kepengurusan ketua tim penggerak PKK di daerah. Mari untuk tetap jaga komitmen dan dedikasi untuk memajukan gerakan PKK siapapun yang menjadi ketuanya. Tak lupa kami juga mengharapkan dukungan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai ketua pembina PKK di wilayah masing-masing. Program PKK tidak akan dapat optimal dilaksanakan tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan gerakan PKK melalui gerakan keluarga pelopor perubahan menuju Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Nyonya Tito Karnavian. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Bunda Kota Makassar oleh pelaksana tugas
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Yelma Palama SH MADM Pen. Kami silakan. Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Keputusan Wali Kota Makassar nomor 1346/420 2021 tentang pengukuhan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar. Wali Kota Makassar menimbang A. Bahwa pendidikan anak usia dini merupakan wadah untuk memaksimalkan pencapaian pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, maka perlu adanya dukungan dan peran Bunda PAUD sebagai salah satu tokoh penggerak utama dalam mewujudkan gerakan nasional PAUD yang berkualitas. B. Bahwa Bunda Pendidik Anak Usia Dini merupakan predikat yang diberikan kepada istri, kepala pemerintahan, dan kepala daerah, maka dipandang perlu mengukuhkan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas, maka perlu menetapkan keputusan Wali Kota Makassar tentang pengukuhan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Wali Kota Makassar tentang pengukuhan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar. Kesatu, menetapkan dan mengukuhkan Ibu Haja Yusuf Ismail SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar. Kedua, pengukuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berlaku untuk periode 2021-2026. Ketiga, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat kecamatan. B. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kota Makassar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dirjen PAUD dan Dikmas, organisasi mitra, profesional, atau pemangku kepentingan lainnya. C. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi. D. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahun. E. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kota Makassar. F. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD. Keempat, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2021. Kelima, ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kelima, keputusan ini mulai berlaku di Makassar pada tanggal 7 April 2021. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya pertinggal. Demikian, terima kasih. Berikut ini persiapan pelantikan dan pengukuhan Bunda PAUD Kota Makassar. Kami silakan dengan hormat Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE untuk dapat mengambil tempat.
Selanjutnya, kami undang dengan hormat Pelaksana Tugas Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami silakan kepada Ibu Naomi Oktarina ST. Hadirin yang kami hormati, pelantikan dan pengukuhan Bunda PAUD Kota Makassar oleh Pelaksana Tugas Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya Naomi Oktarina ST, jabatan Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 bulan April tahun 2021, mengukuhkan Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda PAUD Kota Makassar. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta dedikasi sebagai Bunda PAUD Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan. Kami silakan yang pertama, Bunda PAUD Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Selanjutnya kami silakan dengan hormat Pelaksana Tugas Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina ST. Dilanjutkan dengan pemasangan selempang dan pin Bunda PAUD oleh Pelaksana Tugas Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bunda PAUD Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Berikan aplaus yang paling meriah. Hari ini telah resmi Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Bunda PAUD Kota Makassar. Di momen yang spesial ini pula, perwakilan anak-anak PAUD mempersembahkan bunga sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang kepada Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan dan Bunda PAUD Kota Makassar. Saatnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrila wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarga adalah inti kota. Kota Makassar ini tidak akan hebat kalau tidak diisi oleh keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat ditentukan bagaimana menghasilkan anak-anak yang hebat. Dalam bahasa agama, anak yang soleh solehah.
tentunya akan lahir dari keluarga yang saleh-saleha juga. PKK yang tadi kita tahu sejarahnya dibentuk dalam rangka untuk menjaga keluarga agar kuat lahir batin. Karena secara sistem perkotaan, keluargalah inti daripada kota ini. Kalau kota kuat, tentunya insya Allah negara akan kuat. Maka peran tim penggerak PKK mulai dari provinsi sampai kota menjadi sangatlah strategis. Terkhusus masalah PAUD, saya baru saja bertemu dengan Dirjen PAUD. Beliau menekankan untuk terus menggencarkan pendidikan usia dini ini menjadi bagian yang harus semakin penting. Kenapa? Ternyata dalam usia pendidikan di saat-saat seperti inilah usia penanaman akhlakul karimah, penanaman mental anak justru pada usia dini. Saya juga baru dapat ilmunya seperti itu. Maka dengan itu Kota Makassar pada saat yang periode kami pertama telah menggagas beberapa model-model PAUD. Misalnya PAUD lorong, PAUD masjid, PAUD gereja, PAUD rumah-rumah ibadah. Karena pendekatan PAUD itu tidak selalu pendekatan formal. Sehingga PAUD ini menjadi bahagian dari awal perjuangan ibu-ibu sebagai inti keluarga untuk mendidik anaknya. Begitupun dengan program pemerintah Kota Makassar tentang Jagai Anak Tak. Jagai Anak Tak semakin penting melihat banyaknya peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan. Tidakkah kita lihat peristiwa terorisme di Kota Makassar, di mana para bombernya umur 21 tahun sampai umur 25 tahun dalam keadaan hamil malah. Bukan persoalan PAUD-nya, tapi penanaman sejak PAUD inilah kemudian berkelanjutan ke taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Itu masih dibutuhkan dan sangat dibutuhkan peran keluarga, dalam hal ini adalah ibu-ibu. Maka dengan itu momen hari ini adalah momen Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK yang ke-49 tingkat Kota Makassar. Menjadi momen penting untuk kita mengupdate peran-peran PKK atau peran-peran keluarga, peran ibu yang ada di dalamnya, baik sebagai ibu maupun istri. Karena ibu-ibu ini kaum perempuan luar biasa perannya, bisa peran sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai kaum perempuan. Maka hari HKG PKK yang ke-49 ini, marilah kita sama-sama membuat resolusi-resolusi yang kuat untuk masa depan. Terutama menghadapi tantangan yang luar biasa. Bagi anak-anak kita yang hari ini cukup menderita dengan badai informasi yang kadang-kadang kita tidak bisa bendung lewat HP mereka. Perlu ada strategi yang jitu untuk mengisi anak-anak kita agar kuat menghadapi informasi yang begitu deras dari detik per detik, bukan jam per jam lagi. Maka dengan itu sekali lagi izinkan saya menyampaikan harapan insan-insan PKK, seluruh ibu-ibu, seluruh bunda-bunda PAUD, marilah kita menjaga anak kita, karena menjaga anak kita sama dengan menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita sama dengan menjaga kota yang kita cintai, menjaga provinsi yang kita cintai, dan menjaga negara Republik Indonesia. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Peran ibu-ibu hingga saat ini
begitu luar biasa, walaupun tantangan-tantangan pandemi, jangan kita lengah walaupun makin menurun. Rate of transmission kita 2 minggu lalu sekitar 0,61%, artinya di bawah 1. Kondisinya sudah membaik. Ditambah lagi dengan gerakan Makassar Recover yang sebentar lagi akan turun ke bawah. Akan tetapi jangan kita lengah, karena pandemi baru berderet-deret, potensi pandemi baru berderet-deret di hadapan kita. Terakhir, pandemi atau coronavirus EX dari Jepang. Kita juga punya B117 dari Inggris, ada dari Prancis, dari Brasil. Banyak sekali punya potensi besar untuk lebih menularkan dari sebelumnya. Untuk itu sekali lagi kami mohon keterlibatan ibu-ibu PKK di dalam gerakan Makassar Recover, di dalam program Jagai Anak Tak, dan insya Allah ini adalah gerakan bukan hanya dunia, tapi insya Allah merupakan gerakan dunia dan akhirat. Karena ini persoalan ibu. Jagai Anak Tak akan kami tingkatkan menjadi program yang sangat strategis, lebih strategis dari sebelumnya. Walaupun banyak ibu-ibu juga mengusulkan jagai suami tak, tapi jangan dulu. Saya lihat tadi luar biasa tadi ibu-ibu punya acara ini. Mulai dari ilustrasi musiknya luar biasa. Saya lihat setelah kursus kemarin banyak sekali perubahan saya lihat. Dan saya lihat ibu-ibu sangat berwibawa. Tapi bapak-bapak jangan merasa terancam dengan kewibawaan ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu semakin wibawa, semakin aman bapak-bapak semua. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 10 April 2021, saya selaku Wali Kota Makassar membuka acara kegiatan puncak Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-49 tingkat Kota Makassar tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, dan kegiatan ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Sekali lagi jagai anak kita semua agar bisa beribadah secara penuh di bulan Ramadan, beri penanaman moral akhlakul karimah terutama dalam bulan suci ini. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tapi ada di masker kuna, saya buka ini supaya jelas. Ya. Insya Allah perjuangan kita akan sia-sia, pandemi kita akan atasi, dan kita bisa menjaga anak kita menjadi anak-anak generasi kita yang menggantikan kita jauh lebih baik dari bapak ibunya ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, itulah tadi telah kita saksikan secara bersama peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-49 tingkat Kota Makassar tahun 2021, di mana rangkaian acara ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars PKK yang dirangkaikan dengan penyematan Bunda PAUD PKK Kota Makassar. Sekian, saya Preto Jabli, terima kasih, sampai jumpa. Tahun besar.